Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait sholawatan sambil jogetan diiringi dengan musik-musik ya teman-teman. Jadi ini ada video ya yang dimana ratusan penari Jatil ramaikan acaranya yaitu Tadarus Budaya 2025, yaitu dengan sholawatan diiringi dengan musik dengan menari-nari. Dan video ini sempat viral ya teman-teman di grup-grup, bahkan di grup itu di Malaysia, di Facebook ya teman-teman. Jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Ini sepertinya Nah teman-teman, jadi kalau kita mengatakan bahwasanya lu kok sholawatan diiringi dengan musik, apalagi dengan menari-nari, ini nggak boleh. Ini jelas-jelas mencampurkan antara hak dengan yang batil. Tapi aja saja ya dalih mereka itu mengatakan bahwasanya ini adalah metode dakwah untuk mengajak orang-orang yang mereka itu suka bermaksiat, lalu kemudian kita ajak untuk bersolawat, yaitu dengan apa? Ya dengan seperti ini metode dakwah katanya ya teman-teman. Jadi ada saja dalih mereka itu. Bahkan kalau kita mengatakan bahwasanya gak seperti ini cara sholawat, itu sholawat yang bid'ah ya, diiringi dengan musik-musik, berjoget. Jelas-jelas gak boleh kalau kita itu bersalawat kepada Nabi. Lalu mereka bilang, dasar ente Wahabi, dasar kamu Wahabi, sesat katanya. Nah teman-teman, jadi kalau kita mengingatkan hal seperti ini kepada mereka ini, mereka akan selalu mengatakan bahwasanya jurus andalannya adalah Wahabi. Padahal ya teman-teman ya, kita itu mengajak kaum muslimin untuk bersolawat, bukan melarang solawat. Tapi cara bersolawatnya itu yaitu tidak mencampurkan yaitu musik-musik dengan solawat. Tentunya hal ini sangat dilarang dalam agama Islam. Coba teman-teman ya, tanyakan kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika melihat video ini, pasti mereka akan mengatakan ini adalah sholawat yang bid'ah. Pasti mereka akan mengatakan demikian. Gak ada Rasulullah SAW itu ya mengajarkan hal demikian. Ya seperti yang saya tampil kemarin, yaitu Ustadz Ridwan ya yang ada di channel Frams TV itu, bahwasanya seperti ini adalah perkara bid'ah. Jadi munculnya akhir zaman ini tentang terkait masalah yaitu ya pencampuran antara hak dan yang batil itu sedang marak terutama di Pulau Jawa. Jujur ya teman-teman, banyak yaitu sholawatan, acara sholawatan seperti ini tuh ada di Pulau Jawa. Ya mungkin kalau di Sumatera mungkin nggak ada ya teman-teman ya. Nah jadi kalau saya baca komentar-komentar dari para netizen ini selalu yaitu mengatakan bahwasanya ya kebanyakan di Jawa kejawen yang gagal diislamkan sepenuhnya. Jadi seakan-akan ya teman-teman ya di Jawa itu lebih meninggikan yaitu kebudayaan daripada syariat gitu ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah ini ada yang berkomentar juga ya, setuju kepercayaan mereka masih kuat dengan tradisi zaman Majapahit kerajaan Javanese Hindu-Buddhis. Nah ini yang berkomentar ya para netizen ya. Tiada dalil larangan kan? Ya iya memang gak ada dalil larangan teman-teman. Cuman apakah Rasulullah SAW itu mengajarkan demikian ketika bersolawat? Nah teman-teman coba ada gak dari larangan sholat subuh 3 rakaat? Gak ada. Rasulullah mengajarkan? Gak ada kan? Ya seperti itu ya teman-teman. Coba berani gak kalian sholat subuh 3 rakaat? Ini sekedar metode dakwah. Orang nak sholawat pun Wahabi nak halang. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Ya. Mereka selalu mengatakan demikian. Orang nak sholawat, Wahabi pun melarang. Coba ya teman-teman ya, adakah ya para ulama 4 imam mazhab itu mengajarkan cara sholawat seperti ini? Enggak ada teman-teman.
Justru ini adalah mencampurkan antara hak dan batil. Kan ada ya, sudah dijelaskan itu, ada seorang Gus yang dimana ketika pengajiannya itu dicampurkan antara hak dan batil, yaitu dengan musik-musik DJ. Pengajiannya mungkin ya bagus ya teman-teman, tapi dicampurkan hak dan yang batil. Tentunya ini menghalalkan segala cara ya. Ya tujuannya apa mereka itu? Katanya kalau ditanya, ya ini kan metode dakwah agar mereka ini para pelaku maksiat ini tobat dan yaitu mengikuti pengajian. Tapi kenyataannya setelah pengajian mereka sama saja ya teman-teman ya. Mungkin ada satu dua yang ini, tapi ketika di pengajian mereka malah minum minuman keras ya. Ada itu videonya, yaitu acara sholawatan pengajian mereka membawa minuman ya. Ya dikira mereka itu ini konser ya, konser Islami gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya lihat ya teman-teman ya, jelas-jelas ini adalah mencampurkan antara hak dan yang batil ya. Sholawatan dicampur dengan seperti ini ya. Miris sekali ya teman-teman. Jadi kalau mau mengadakan adat budaya silahkan, gak ada yang larang, gak ada yang melarang. Tapi janganlah dicampurkan dengan yaitu sholawatan. Sholawatan itu indah ya, bagus. Sholawat kepada Rasulullah SAW itu bagus, gak ada yang melarang. Tapi kalau dicampurkan hak dan yang batil seperti ini, maka inilah yang dilarang ya. Nah teman-teman, oke kita langsung saja ya, mari kita simak yaitu video dari Ustadz Mujiman ya. Ini ada yang bertanya tentang sholawat diiringi musik. Pertanyaan saya adalah, sholawat ini ibadah atau bukan? Ibadah. Ketika sholawat itu ibadah, maka tidak sepantasnya ibadah itu diiringi dengan musik. Yang namanya ibadah itu yang dibutuhkan adalah khusyuk. Yang dibutuhkan adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, perenungan. Nah, bukan kemudian diiringi dengan musik. Nah, dan sholawat yang masyru' yang disyariatkan itu dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama beliau disebut kita mengucap sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau diiringi musik jadi aneh. Nah, kemudian pula saat kita sholat di tasyahud akhir, nah itu juga selepas membaca itu membaca sholawat diiringi musik, aneh lagi. Kemudian yang dituntunkan pula adalah dalam berdoa. Ketika berdoa itu dianjurkan memuji Allah kemudian sholawat. Ketika kita berdoa kok diiringi musik, nah, ya aneh ya. Maka itu menyalahi kaidah ibadah. Karena ibadah itu butuh khusyuk, butuh perenungan. Nah, butuh perenungan, bukan diiringi dengan musik. Jadi prinsipnya tidak ada tuntunan dalam beribadah diiringi dengan musik. Nah teman-teman ya, sangat disayangkan sekali ya kita sebagai kaum muslimin yang paling banyak di Indonesia ini ketika melakukan yaitu ibadah-ibadah malah dicampurkan antara hak dan yang batil. Tentunya ini sangat menyalahi yaitu aturan-aturan cara beribadah ya teman-teman. Karena sholawat kepada Rasulullah SAW ini adalah bentuk ibadah. Ibadah itu ya kita lakukan dengan khusyuk, penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika kita beribadah lalu kemudian diiringi dengan musik, tentunya ini tidak pas ya teman-teman, tidak sesuai ya. Jadi aneh dan nyeleneh sekali. Jadi nggak ada para ulama itu mengajarkan yaitu sholawatan dengan musik-musik seperti ini. Janganlah kita merubah-rubah, maksudnya menambah-nambah dalam beribadah, dalam beragama, dalam beramal. Tentunya kita harus mengikuti yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan itulah yang paling penting yaitu mengikuti sunnah-sunnahnya. Jangan mengubah-ubah ataupun menambah-nambah, berinovasi dalam agama, dalam beragama seperti yang ada di video ini. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.